Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan dari Kerajaan Kediri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aura Balkis Maharani, absen 6. Saya Najwa Azhara Salsabila, absen 25. Saya Galuh Yosi Widyamukti dari absen 16. Yang pertama, saya akan menjelaskan awal mula berdirinya Kerajaan Kadiri. Kerajaan Kediri atau Kerajaan Panjalu adalah sebuah kerajaan besar yang berdiri pada abad ke-12 antara tahun 1042 sampai 1222. Kerajaan ini merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno, Kerajaan Kediri bercorak Hindu. Yang kedua, pusat Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri berpusat di Dahanapura atau Daha yang menjadi bagian dari kota Kediri sekarang. Sesungguhnya kota Ndoho sudah ada sebelum Kerajaan Kediri berdiri. Ndoho berarti kota api. Nama ini terdapat dalam prasasti Pamwatan yang dikeluarkan Airlangga tahun 1042. Hal ini sesuai dengan berita dalam Serat Calon Arang bahwa saat akhir pemerintahan Airlangga, pusat kerajaan sudah tidak lagi berada di Kahuripan Indah ke Ndoho. Sejarah berdirinya Kerajaan Kediri bermula saat Raja Airlangga membagi kerajaannya menjadi dua, yaitu Kerajaan Panjalu atau Samarawijaya dan Kerajaan Jenggala untuk Mapanji Garasakan. Walaupun demikian, dua putri Airlangga masih berseteru karena masih sama-sama merasa berhak atas seluruh tahta. Peperangan mereka pun terus terjadi. Pada akhirnya Kerajaan Panjalu pun lebih unggul dari Jenggala dan ibu kotanya dipindahkan dari Ndoho ke Kediri. Bukti perang saudara terjadi adalah dengan adanya prasasti Hantang yang memuat tulisan Panjalu Jayati, yang berarti Panjalu menang, dan prasasti Hyang II tahun 1044 yang diterbitkan Kerajaan Kediri. Sejarah Kerajaan Kediri mulai diketahui dengan adanya prasasti Sirah Keting tahun 1104 atas nama Srijayawarsa dan penemuan situs Tondo Wongso pada tahun 2007 yang diyakini sebagai peninggalan Kerajaan Kediri. Salah satunya adalah Arca Dewa Siwa Caturmuka atau bermuka 4 yang tergolong langka. Saya lanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu 3. Kehidupan sosial. A. Kehidupan politik Kerajaan Kediri. Persaingan antara Panjalu dan Kediri yang unggul dan menjadi kerajaan besar kekuasaannya. Raja terbesar Kerajaan Kediri adalah Jayabaya yang berkuasa pada tahun 1135 sampai dengan 1157. Ia ingin mengembalikan kejayaannya seperti masa Airlangga dan berhasil sehingga Panjalu dan Jenggala dapat bersatu kembali. Jayabaya juga terkenal sebagai penjaga yang ahli meramal kejadian masa depan, terutama yang akan menimpa tanah Jawa, terkenal dengan istilah Jangka Jayabaya. Masa pemerintahannya, Jayabaya memperhatikan kesusastraan yang ada. Empu Suda dan Empu Panuluh mengubah karya sastra kitab Bharatayuda yang menggambarkan peperangan antara Pandawa dan Kurawa seperti peperangan antara Jenggala dan Kediri. Kemeswara, raja yang juga memperhatikan kesusastraan yang ada. Empu Tan Akung menulis kitab Wastancaya dan Lubdaka, sedangkan Empu Darmaja menulis kitab Samaradana, isinya memuji Kemeswara sebagai titisan Kamajaya. Permaisurinya ialah Sri Kirana atau Putri Chandra Kirana. Kartajaya, raja Kediri terakhir, yaitu yang berkuasa pada tahun 1222, yang kekuasaannya dihancurkan Ken Arok sehingga Kerajaan Kediri berakhir dan muncul Kerajaan Singasari. B. Kehidupan sosial ekonomi Kerajaan Kediri. Pada masa kejayaan Kediri, perhatian raja terhadap kehidupan sosial ekonomi rakyat juga besar. Dibuktikan dengan karya-karya sastra saat itu yang mencerminkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, yang antaranya kitab Lubdaka yang merupakan berisi ajaran moral bahwa tinggi rendahnya martabat manusia tidak diukur berdasarkan asal dan kedudukan, melainkan berdasarkan kelakuannya. Kronik-kronik Cina perekonomian rakyat Kediri dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, rakyat hidup dari pertanian, peternakan, dan perdagangan. Kedua, Kediri banyak menghasilkan beras. Ketiga, barang-barang dagangan yang laku di pasaran saat itu antara lain emas, perak, gading, dan kayu cendana. Yang keempat yaitu pajak rakyat
berupa hasil bumi seperti besar dan palawija. Hasil sumber daya alam yang pertama adalah agraris meliputi beras, kayu, kapas, ulat sutra, palawija, rempah-rempah. Yang kedua yaitu maritim. Adapun kehidupan sosial sebagai berikut. Yang pertama, rakyat Kediri pada umumnya memiliki tempat tinggal yang baik, bersih dan rapi. 2. Hukuman yang dilaksanakan ada 2 macam, yakni hukuman denda berupa emas dan hukuman mati khusus yang bagi pencuri dan perampok. C. Hubungan internasional. Setelah berakhirnya masa purba atau praaksara, ada sebuah hubungan perdagangan internasional yang mengakibatkan mulai masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia dan menyebar hingga seluruh Nusantara. Asal muasal kedua agama tersebut dari India. Selain itu, pedagang Kediri memiliki peran penting dalam perdagangan internasional karena mereka yang memperkenalkan rempah-rempah di perdagangan dunia yang awal mula dibawakan rempah-rempah ke sejumlah bandar di Indonesia bagian barat yang merupakan Sriwijaya dan Ligor. Kemudian ke India, Tok Persia, Laut Merah hingga kemudian sampai ke Eropa. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan 4. Keruntuhan. Runtuhnya kerajaan Kediri terjadi pada masa kekuasaan Raja Kertajaya seperti dikisahkan dalam kitab Pararaton dan Negara Kartagama pada tahun 1222. Kertajaya dianggap telah melanggar agama dan memaksa Brahmana menyembah sebagai dewa. Kaum Brahmana lalu meminta perlindungan Ken Arok. Ken Arok yang bercita-cita memerdekakan Tumapel, kekuasaan Kediri yang mencetuskan perang antara kerajaan Kediri dan Tumapet di dekat desa Ganter. Keberhasilan Ken Arok mengalahkan Kertajaya menandai runtuhnya kerajaan Kediri yang mulai menjadi kekuasaan Tumapel atau kerajaan Singasari. 5. Peninggalan kerajaan Kediri, yaitu Candi Gurah yang terletak di Kecamatan Gurah, Kediri, Jawa Timur yang ditemukan pada tahun 1957 dan letaknya berada di 2 km dari situs Candi Tondo Wongso. Candi Gurah ini pun berukuran 9 x 9 meter. Yang kedua ada Prasasti Jaring. Angka yang tertera di Prasasti Jaring yakni 1194 Masehi. Namun berbeda dengan prasasti yang lain yang menceritakan kebesaran raja, Prasasti Jaring berisi nama-nama hewan. Yang ketiga ada Prasasti Sirah Geting. Prasasti Sirah Geting dibuat tahun 1104 Masehi. Prasasti ini menceritakan Jayaswara, Raja Kediri yang menghadiahi rakyatnya tanah. Yang keempat ada Prasasti Ngantang. Pemberian tanah juga pernah dilakukan oleh Raja Jayabaya. Dari Prasasti Ngantang yang dibuat tahun 1135 Masehi, diketahui Jayabaya menghadiahi tanah kepada rakyat desa Ngantang dan membebaskan pajaknya. Yang kelima ada Arca Buddha Vajrasattva, patung peninggalan kerajaan Kediri pada abad ke-10 yang sekarang menjadi koleksi Museum für Indische Kunst di Berlin di Jerman. 6. Pengaruh keberadaan Hindu-Buddha di masa kini. Pengaruh fisiknya ada tinggalan dari zaman Hindu-Buddha yang dapat kita lihat secara fisik pada benda-benda masa kini. Ada Candi Penataran di Blitar, Candi Mirigambar di Tulungagung, dan ada kitab juga, kitab Bharatayuda, kitab Krisyana, ada juga prasasti yang meliputi prasasti Kamulan di Trenggalek, prasasti Jaring di Hutan Lodaya. Semua peninggalan tersebut dapat digunakan untuk objek wisata, penelitian, menambah wawasan dan pengetahuan serta sangat membantu dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Baik, baru saja kami menjelaskan tentang Kerajaan Kediri. Untuk teman-teman mungkin ada yang dipertanyakan dari Kerajaan Kediri. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.